dan merenungkannya di minggu Advent, minggu keempat sebelum Hari Raya Natal. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, matahari dan perisai, yang menerangi dan melindungi kehidupan kami, yaitu firman kehidupan yang berkuasa dan penuh dengan mujizat. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18 dengan perikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelumku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Kita akan memuji Tuhan lewat puji-pujian. Puji-pujian sebelum khotbah versus jemaat kolom 14. Sesudah itu keluarga yang berduka, keluarga saya sambil, dan setelah khotbah jemaat versus dan jemaat kolom 6 diundang versus dan jemaat kolom 14.
Diundang keluarga yang berduka, keluarga sesama-sama. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kasih Tuhan melingkupi hidup keluarga Sasambe, tetapi juga oleh khusus dan jemaat kolom 14. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi. Khusus dan bilang pagi. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi. Karena kalau cuma pagi, ini pagi terserah wanita mau sehat, mau sakit, pagi saja. Tapi kalau ada selamat, berarti doanya pagi ini jemaat semuanya sehat dan selamat. Lilin damai, lilin keempat telah menyala. Lilin pengharapan, lilin sukacita, lilin cinta, dan lilin damai adalah 4 lilin Advent yang dinyalakan selama minggu Advent sebelum hari raya Natal. Pendeta pegang apa ini? Apa ini jemaat Tuhan? Alkitab atau kitab
suci orang Kristen. Kitab suci orang Kristen yang dipercaya adalah wahyu daripada Tuhan Allah. Namun ketika wahyu ini dituliskan, pendeta bertanya, dia kertas ini kekal? Kertasnya kekal? Karena kertas ini saudara bisa dirobek, bisa dibakar. Kitab yang tidak kekal, tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian pun Tuhan Yesus. Ketika orang-orang mempertanyakan manusia kok disembah sebagai Tuhan, manusia kenapa disalib lalu mati, mengapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang dalam kebenaran firman Tuhan saat ini disoroti dengan tema teruslah bersaksi bahwa Yesus adalah terang dunia. Saudara, sama dengan kitab suci tadi, Yesus benar-benar manusia. Dan yang disalib, yang mati benar Yesus, karena dia benar-benar manusia. Dia dikandung 9 bulan 10 hari, tidak dikandung 7 hari kemudian lahir. Sebagai Tuhan yang sanggup melakukan itu. Tetapi Yesus genap waktunya 9 bulan 10 hari dia lahir, agar dia sekali lagi benar-benar menjadi manusia. Seperti Alkitab, Yesus yang adalah manusia itu dia mati, tetapi sebagai Tuhan dia kekal untuk selama-lamanya. Saudara, apa sebenarnya maksud daripada firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18 yang dibawah judul firman yang telah menjadi manusia? Mengapa Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia? Yang pertama, datang kepada kita bahwa pemulihan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Mengapa harus ada pemulihan? Karena kemanusiaan yang pertama-tama, yaitu Adam dan Hawa, yang serupa dan segambar dengan Allah, ketika jatuh ke dalam dosa, gambar itu telah rusak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan mereka hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Karena itu pemulihan harus terjadi, bukan karena usaha manusia, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi karena Allah sendiri yang kudus itu. Dia yang membuat titian kasih sehingga pemulihan itu terjadi. Gambar yang asli, yaitu Tuhan Allah sendiri yang datang untuk memulihkan kehidupan manusia agar kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Karena itu pesan firman Tuhan yang pertama, mengapa Yesus harus menjadi manusia, Allah itu sendiri, yaitu karena pemulihan yang sejati hanya datang dari Yesus. Yang kedua, saudara, kita bisa menjadi saksi ketika kita mengenal siapa Tuhan kita. Saya mengajak saudara membuka Injil Yohanes, surat 1 Yohanes. Jadi bukan Yohanes, tapi 1 Yohanes yang di belakang. Membuka 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kitab yang ada di belakang dari Perjanjian Baru, 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Jemaat baca ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kalau saudara baca sama-sama 1, 2, 3.
Besok somo hari Natal, saudara. Di luar sana banyak orang masih mempertanyakan tentang Allah Tritunggal. Orang Kristen jawab Tuhan ada 3. Yang satu Bapa, yang satu Anak, dan yang satu Roh Kudus. Hari ini kita akan bersaksi tentang Yesus ketika kita benar-benar mengenal Dia yang kita sembah di dalam Allah Tritunggal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 berkata, ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, dan ketiganya adalah satu. Saudara, analogi yang paling mudah untuk kita mengerti, karena Yesus pernah menjadi manusia, maka lihatlah diri kita sebagai manusia. Lihatlah pendeta El sebagai manusia yang terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau bicara tentang Bapa di sorga, saudara, maka Dia dikenal dengan roh. Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua dicatat bahwa ketika bumi masih kosong, masih gelap gulita, maka ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itulah yang disebut dengan Bapa. Sebab Dia menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan Dia dikenal dengan roh. Roh itu dalam diri kita, bahasa Ibrani-nya nefas, yaitu nafas. Kalau orangnya tidak bernafas, berarti sudah tidak ada roh di dalamnya. Lalu saudara, yang kedua, ketika bicara tentang anak atau putra, itulah tubuh. Orang punya tubuh, ada nafas atau roh. Orang punya tubuh yang kalau dipoleto sakit, kalau luka sakit. Itulah Yesus. Ketika 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 mencatat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan 1 Yohanes pasal 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 14 di situ dicatat, firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah Allah. Dia adalah firman. Dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan terang. Hari kedua cakrawala yang memisahkan darat dan laut. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda penerang. Hari kelima hewan. Dan hari keenam manusia. Itu dimulai dengan kata, berfirmanlah Allah. Kalau Allah tidak berfirman, tidak ada terang. Kalau Allah tidak berfirman, tidak ada cakrawala. Tidak ada benda-benda penerang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada hewan. Dan tidak ada sayap dan segala-segala. Dan firman-Nya saat ini berkata, pada mulanya adalah firman, dan Dialah Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Itulah tubuh. Kemudian manusia ada di jiwa. Jiwa adalah kehidupan batin. Kita orang bisa marah, orang bisa tertawa, orang bisa bersedih, orang bisa menangis, merasa senang, itu jiwa, perasaan. Maka kita mengenal jiwa dengan Dia Tuhan yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, di situ dicatat, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kalau orang penjiwa ada gangguan,
Dia juga bukan Tuhan yang sempurna. Bersyukurlah saudaraku, saat ini kita menyembah Allah yang sempurna, yang memiliki tubuh, yang memiliki jiwa, yang memiliki roh, yaitu membawa firman dan Roh Kudus. Dan firman yang katakan ketiganya adalah satu. Pendeta Els, kalau tidak punya tubuh, maka hanya arwah yang berbayangan. Kalau tidak punya jiwa, maka hanya patung yang berdiri. Kalau tidak punya roh, maka pendeta adalah mumi yang sudah diformalin. Karena itu saudara, hari ini mengapa kita ragu, mengapa kita bimbang? Kita menyembah Tuhan yang sempurna, yang memahami bagaimana hidup sebagai manusia. Ketika kita sakit, kita pernah rasa sakit. Ketika Dia menderita, kita juga pernah menderita, dan Dia rasa, Dia pahami apa yang kita rasakan. Dan Dia telah menebus kita, bukan hanya lahir, tetapi juga disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu pesan firman Tuhan yang kedua, jangan ragu dan jangan bimbang, sebab Yesus Dialah Allah itu sendiri. Pesan firman yang ketiga, kalau hubungan kita sudah dipulihkan, gambar dan rupa Allah telah menjadi milik kita, kita sepenuhnya mengaku Yesus adalah Tuhan, maka pesan firman yang ketiga, jadilah saksi. Jadilah saksi bahwa Yesus adalah terang dunia. Pasal 1 dari Yohanes ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Bicara tentang Yohanes Pembaptis, saudaraku. Ketika Yohanes Pembaptis disebutkan bahwa dia hanya memberi kesaksian, adalah keliru. Ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Adalah keliru ketika kita sebagai orang Kristen, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab kita hanyalah saksi, kita hanyalah pemberita yang menyatakan bahwa Yesus adalah terang yang sejati dan Dialah Tuhan yang sejati. Biarlah hari ini kita boleh menjadi saksi-saksi yang menyatakan Yesus itu lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita. Besok suatu hari Natal, kalau masih ada yang baru fail, saat ini mari pulihkan itu. Kalau masih ada yang menyimpan akal baik saat ini, patahkan dan angkat itu dari hati kita. Sebab saudara yang Tuhan Yesus berkati, hadiah yang terbaik di hari Natal bukanlah kado yang ada di bawah pohon Natal. Hadiah terbaik bagi kita di hari Natal adalah Yesus yang tinggal di hati kita, dan hadiah terbaik selain Yesus adalah keluarga kita di rumah, adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang kita kasihi, dan mereka juga mengasihi kita. Pulanglah, sampaikan salam, dan peluklah mereka. Bangunlah hidup yang penuh dengan damai, sebab lilin damai telah dinyalakan dan tidak ada